ini kami umat-Mu di rumah kami masing-masing ya Tuhan. Kami masuk dalam hadirat Tuhan. Kami masuk dalam altar kudus Tuhan. Kami menyembah Tuhan. Kami membangun mezbah di rumah kami masing-masing. Karena kami tahu sebagai manusia kami perlu Tuhan. Di luar Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Tuhanlah yang memampukan kami untuk kami tetap terus kuat menjalani hari-hari kehidupan kami. Sebab pertolongan kami berasal daripada Tuhan. Tatkala kami membangun mezbah di pagi hari di rumah kami masing-masing, kami tahu ada hadirat Tuhan, kami tahu ada lawatan Tuhan, kami tahu ada kuasa Tuhan, dan kami percaya Tuhanlah yang menuntun kami sepanjang hari ini untuk kami masuk dalam seluruh rencana besar Tuhan. Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Pagi hari ini ya Bapa yang baik, kembali kami akan merenungkan firman-Mu. Kami percaya firman-Mu yang tergenapi atas kami. Karena langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman-Mu tinggal tetap. Firman-Mu yang membersihkan hati kami, firman-Mu yang membuat kami menjadi semakin hari semakin berkenan di hati-Mu ya Bapa. Dan firman-Mu yang menerangi setiap langkah kami. Karena firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan hidup kami. Kami umat-Mu di rumah kami masing-masing, kembali kami mau duduk diam di kaki Tuhan. Kami mau buka hati kami mau sendengkan telinga kami untuk mendengar firman-Mu. Karena kami percaya Injil adalah kekuatan Allah. Kami perlu untuk kami hidup dalam pengharapan. Dan kami percaya pengharapan kami dalam Yesus tidak ada yang sia-sia. Sampaikan sesuatu bagi masing-masing kami ya Allah Roh Kudus. Kami buka hati kami sendengkan telinga kami untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Sama-sama bilang sama saya, hari ini saya akan menerima berkat Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, hari ini saya akan terima berkat Tuhan. Amin. Kita tidak pernah hidup berjalan seorang diri. Kita selalu disertai, kita selalu ditolong, kita selalu dibela. Sebab Allah kita adalah Allah yang bertanggung jawab. Haleluya. Saudara dikasih dalam Tuhan, ambil Alkitab kita di rumah kita masing-masing. Pagi hari ini kembali lagi kita akan merenungkan firman Tuhan. Dan kita masih ada dalam Kejadian. Sudah dikasih dalam Tuhan. Sekarang kita masuk dalam Kejadian 45, ya kan? Bagaimana kemarin kita belajar masih dalam kisah kehidupan Yusuf dan saudara-saudaranya. Bagaimana ketika Yusuf mencoba mengatur strategi untuk Benyamin bisa tinggal dengan dia, gitu kan, saudara dikasih dalam Tuhan. Tapi Yehuda sebagai abang bertanggung jawab penuh dalam kehidupan adiknya. Sehingga akhirnya kita belajar sebagai anak-anak Tuhan, kita harus belajar bertanggung jawab dengan apapun yang Tuhan titipkan dalam kehidupan setiap kita. Pekerjaan kita, usaha kita, pelayanan kita, kita lakukan yang terbaik. Karena Alkitab katakan, kerjakanlah, lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan, karena dari Tuhanlah kita menerima upahnya. Dan saudara dikasih dalam Tuhan, di dalam pasal 45 hari ini kita masuk dalam Kejadian pasalnya yang 45 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-15. Wah, ini udah mulai seru, saudara dikasih dalam Tuhan. Kenapa? Karena Yusuf membuka dirinya. Yusuf memberitahukan kepada kakak-kakaknya siapa dia. Ya, Kejadian 45 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-15. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah Yusuf, "Suruhlah keluar semua orang dari sini."
Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf ketika Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Ayat 2. Setelah itu menangislah Yusuf keras-keras sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, akulah Yusuf. Bayangkan saudara dikasih dalam Tuhan, saudara yang selama ini dikira sudah mati, saudara yang dikira selama ini sudah tidak tahu ada di dunia mana, tiba-tiba orang yang selama ini mereka hormati, orang yang selama ini mereka takut disegani, ternyata adalah Yusuf. Haleluya. Lalu kata Yusuf pada saudara-saudaranya, akulah Yusuf. Masih hidupkah Bapa? Tetapi saudara-saudaranya nggak dapat menjawabnya, speechless saudara ya, bingung mau jawab apa nih abang-abangnya ini. Sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia karena mereka merasa bersalah. Astaga, ternyata ini orang yang kita takuti adalah adik kita sendiri yang selama ini kita sudah buang, yang kita pikir sudah ada di mana, kita pikir sudah diterkam binatang buas sekali. Ternyata dia jadi orang nomor 2 di Mesir. Ternyata dia jadi orang bertanggung jawab, petinggi-petinggi di Mesir. Saudara dikasih dalam Tuhan, alangkah kagetnya, alangkah terkejutnya saudara-saudara Yusuf. Akulah Yusuf saudaramu. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya, mari dekat-dekat. Maka mendekatlah mereka. Katanya kepada mereka, aku Yusuf saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Dia masih bingung kali kan, ini Yusuf yang mana? Yusuf saudara kita apa bukan? Ini Yusuf. Maka Yusuf perlu menjelaskan, ini aku Yusuf. Jangan lupa, saudara kamu yang pernah kamu jual ke Mesir. Dijualnya sebagai apa? Budak, saudaraku. Dijualnya sebagai budak. Tiba-tiba diangkat, dipromosikan Tuhan. Makanya kita nggak boleh menghakimi orang lain dengan keadaan dia saat ini. Jangan menilai orang, memandang rendah orang dengan keadaannya saat ini, karena kita nggak pernah tahu rencana apa dalam hidup dia yang Tuhan akan buat. Belajar menghormati semua orang, belajar menghargai semua orang, siapapun dia, sebab kita nggak pernah tahu Tuhan pakai dia seperti apa. Amin. Yusuf, abang-abangnya sangat kaget. Astaga, ternyata adik kita yang kita udah jual di Mesir, sekarang kita perlu pertolongan dia. Sekarang kita jadi bawahan dia sekarang. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati. Lihat Yusuf bisa aja. Yusuf bisa saja mengikat mereka, jadikan mereka budak, buat apa yang pernah dibuat dalam hidup dia. Bisa. Tapi Yusuf langsung memberikan penghiburan bagi abang-abangnya. Jangan kamu bersusah hati, jangan menyesali diri. Bayangkan saudara, bayangkan kalau posisi kita jadi Yusuf, kita bilang, sekarang lu ya bertobat ya, ya kan? Karena udah berada di posisi yang mantap gitu kan. Sedangkan orang yang ngebully kita, orang yang hina kita, orang yang injak-injak kita, orang yang fitnah kita, sekarang ada di bawah kita. Tapi berbeda dengan Yusuf. Ketika hal itu dipercayakan dalam kehidupan Yusuf, Yusuf tetap menghibur mereka, tetap meneguhkan hati mereka, membuat mereka tenang. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati, jangan menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Yusuf tidak melihat segala sesuatu itu berdasarkan siapa yang salah. No. Ada banyak dari kita ngelihat kejadian itu berdasarkan siapa yang salah. Oh, pasti karena kamu ini yang lakuin. Oh, pasti karena kamu. Oh, ini karena kamu. Akhirnya banyak ribut rumah tangga karena bicara siapa yang salah, siapa yang benar. Iya kan?
Tapi Yusuf tidak mencari siapa yang salah. Yusuf belajar melihat dari sudut pandang Tuhan melihat. Yusuf bilang sama saudara-saudara, enggak ada yang salah, nggak usah menyesali diri. Karena Tuhan pakai kamu, Tuhan pakai kalian untuk membawa aku sekarang ke tempat ini, mendahului kalian. Betapa terbukanya pikiran Yusuf, memandang segala sesuatu dari sudut pandang Tuhan melihat. Karena kamu menjual aku ke sini, gak usah menyesali diri, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Ayat 6. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini. Jadi masa kelimpahan 7 tahun sudah lewat, iya kan? Sekarang masa kelaparan 7 tahun, baru lewat 2 tahun Yusuf membuka diri. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Ayat 7. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di muka bumi ini, dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Ayat 8. Jadi bukan kamu yang menyuruh aku ke sini. Betapa berbesar hati Yusuf. Dia nggak cari siapa yang salah. Yang dia lihat adalah segala sesuatu karena Tuhan mereka-rekakan. Jadi bukan kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya, dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Bayangkan betapa terkejutnya abang-abangnya. Waduh, adik kita yang kita jual sebagai seorang budak ke Mesir, ternyata diangkat Tuhan, ternyata dipromosikan Tuhan. Siapa pernah sangka? Ya, makanya jangan, ini yang selalu berulang-ulang saya ingat, jangan merendahkan orang lain lah. Engkau tidak pernah tahu 5 tahun, 10 tahun ke depan dia seperti apa. Belajar untuk menghargai, belajar untuk menghormati semua orang. Ayat 9. Segeralah kamu kembali kepada bapa dan katakanlah kepada bapa, begini kata Yusuf anakmu, Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku, jangan tunggu-tunggu. Engkau akan tinggal di tanah Goshen dan akan dekat kepadaku. Engkau serta anak cucumu, kambing dombamu, lembu sapimu, dan segala milikmu. Di sanalah aku memelihara engkau, sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi, supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu dan semua orang yang ikut serta dengan engkau. Dan kamu telah melihat dengan mata sendiri, dan saudaraku Benyamin juga, bahwa mulutku sendiri mengatakannya kepadamu. Sebab itu ceritakanlah kepada bapa segala kemuliaanku di negeri Mesir ini, dan segala yang kamu lihat. Kemudian segera bawa bapa kemari. Lalu dipeluknya leher Benyamin, adiknya itu, dan menangislah ia. Dan menangis pula Benyamin pada bahu Yusuf. Yusuf mencium semua saudaranya itu dengan mesra, dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sesudah itu barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Orang yang mengkhianati, orang yang membuli, orang yang merancangkan yang jahat, dipeluk sama Yusuf, dicium sama Yusuf. Air tuba dibalas air susu, bukan air susu dibalas air tuba. Hal-hal yang buruk dibalas dengan kasih. Kenapa bisa begitu? Karena Yusuf tidak melihat dari sudut pandang manusia melihat. Yusuf melihat dari sudut pandang Allah melihat. Bukan kamu, tapi karena Tuhan menempatkan aku dengan tujuan besar. Saudara dikasih dalam Tuhan, apa yang terjadi saat ini itu hanya peristiwa kecil, kepingan kecil dari seluruh rangkaian Allah yang besar.
dalam hidup saudara dan saya. Karena itu jangan fokus kepada penderitaanmu saat ini. Jangan fokus pada masalahmu saat ini. Jangan fokus dengan keadaanmu saat ini. Belajar untuk melihat seluruh rangkaian besar dari ujung ke ujung. Memang kita nggak bisa melihat itu, tapi belajar untuk percaya. Tuhan, aku percaya keadaan saat ini bukanlah akhir dari hidupku. Tuhan, aku percaya keadaan saat ini hanyalah bagian kecil dari seluruh rencana besar yang ajaib dari Tuhan bagi hidupku. That is faith, itu iman. Kita belum melihat tapi kita mau percaya. Itu sebabnya Yusuf berani berkata demikian. Kenapa? Karena Yusuf melihat keseluruhan. Bukan hanya melihat pada saat saudara-saudaranya menjual sebagai seorang budak. No. Kalau kita hanya melihat penderitaan kita saat ini, kalau kita hanya lihat pergumulan kita saat ini, yang ada hanya terus tangisan dan komplainan, sungutan, persungutan. Sehingga ujung-ujungnya kita cari semua yang salah karena kamu, semua yang salah karena kamu, semua yang karena salah, semua kamu salah karena kamu. Kenapa? Karena yang kita lihat hanya masalah saat ini. Hari ini saya mengajak setiap umat Tuhan. Kita nggak pernah tahu apa yang sedang kita hadapi hari ini. Kenapa Tuhan izinkan ada penderitaan saat ini? Kenapa Tuhan izinkan? Yusuf pada saat dia di penjara, Yusuf pada saat dijual sebagai seorang budak, Yusuf nggak pernah tahu kenapa hal ini terjadi. Bukankah yang aku mimpi bahwa saudara-saudaraku semua menyembah aku? Tapi kenapa sekarang justru yang terjadi hidupku lebih hina dari saudara-saudaraku? Pada saat Yusuf difitnah, pada saat Yusuf dalam penjara. Tapi Yusuf mengerti pada saat terjadi, ketika dia menjadi orang nomor 2 di Mesir. Saat itulah Yusuf baru mengerti, oh ternyata ini rencana besarnya Tuhan. Makanya Yusuf gak mau melihat dari sudut pandang pada saat dia penjara, pada saat saudara-saudaranya pada saat saudara-saudaranya menjual sebagai seorang budak, pada saat istri Potifar berusaha memfitnah dia. Itu kan potongan kecil yang dirangkai untuk tujuan satu. Apa? Dia akhirnya menjadi orang nomor 2 di Mesir, memimpin di Mesir, memerintah di Mesir, untuk memelihara hidup orang percaya, anak-anak Tuhan pada saat itu. Itu rangkaian besarnya. Karena saya sekarang mengajak setiap umat Tuhan, ayo, jangan fokus kepada penderitaanmu saat ini, jangan fokus kepada masalahmu saat ini, tapi belajar percaya. Tuhan, aku percaya keadaanku saat ini adalah bagian kecil, potongan kecil dari seluruh rencana besar Tuhan dalam hidupku. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan punya rencana yang besar dalam hidup saya. Sama-sama ketik di kolom komentar, Tuhan punya rencana dahsyat dalam hidupku. Amin. Tuhan punya rencana dahsyat buat hidup saudara dan saya. Jangan fokus kepada penderitaanmu saat ini, jangan fokus dengan keadaanmu saat ini, tapi bangkit, percaya, lakukan yang terbaik. Karena kerinduan Tuhan adalah satu, membawa hidup kita masuk dalam seluruh rencana besarnya Allah. Apa rencana besarnya Allah? Alkitab jelas mencatat, aku tahu rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, mengenai saudara dan saya, yaitu rancangan hari depan yang penuh harapan, bukan rancangan kecelakaan. Itu Tuhan sudah berikan buat saudara dan saya. Kalau engkau melihat anak-anakmu hari ini terjatuh, engkau lihat rumah tanggamu hari-hari ini berantakan, engkau lihat ada masalah satu demi masalah satu lagi ada datang dalam kehidupanmu, jangan panik, jangan stres, tenang. Yusuf mengalami. Dan lihat akhir kehidupan Yusuf. Di penjara bukanlah akhir segala sesuatunya bagi Yusuf. Difitnah bukanlah akhir segala sesuatunya bagi Yusuf. Dimusuhi oleh saudara-saudaranya, bahkan dijauhkan dari saudara-saudaranya, bukan akhir segala-galanya dari Yusuf, bagi Yusuf. Semua itu baru bisa dia lihat ketika dia ada dalam posisi penggenapan firman Tuhan. Dia jadi orang nomor 2 di Mesir.
Karena kita sudah mengetahui hal ini, maka kita belajar untuk percaya. Tuhan, selama aku tidak melenceng ke kiri dan ke kanan, aku percaya Tuhan akan membawa hidupku masuk dalam seluruh rancangan Tuhan yang besar. Kalau hari ini aku menderita, kalau hari ini aku susah, kalau hari ini aku difitnah, ini bukan hari akhir dari segala sesuatunya. Ini adalah batu loncatan yang Tuhan telah taruh di depanku, untuk aku meloncat step by step, langkah demi langkah, untuk masuk dalam seluruh penggenapan rencana Tuhan yang dahsyat dalam kehidupanku. Amin, saudara. Ini yang Tuhan rindu untuk kita mengerti. Apapun keadaan kita saat ini bukan akhir dari segalanya. Stop cari siapa yang salah, gak usah menghakimi siapapun. Belajar untuk tetap merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mungkin sekarang kau belum mengerti why, kenapa. Tapi sedikit demi sedikit Tuhan akan bukakan. Sedikit demi sedikit Tuhan akan singkapkan. Nak, aku tahu rancangan-rancangan apa yang ada padaku, nak, mengenai kamu. Rancangan hari depan yang dahsyat, rancangan hari depan yang luar biasa, rancangan yang Tuhan sudah siapkan buat saudara dan saya. Tugas kita yang pertama, tetap berserah. Tugas kita yang pertama, tetap berserah. Tuhan, aku percaya rancangan-Mu pasti tergenapi dalam hidupku. Tugas kita yang kedua, jangan cari siapa yang salah. Jangan menghakimi siapapun. Karena terkadang ada orang-orang yang memang Tuhan tempatkan untuk menjadi batu loncatan bagi kita. Belajar untuk tetap tenang. Jangan cari siapa yang salah. Oh, ini karena, gak usah cari-cari kambing hitam lah. Cari kambing putih aja. Gak usah cari siapa yang salah. Dan yang ketiga, sikap kita, belajar bersyukur dalam segala sesuatu. Dengan kita bersyukur, maka Tuhan akan percayakan hal-hal yang dahsyat. Dilihatnya kita tidak bersungut-sungut, dilihatnya tidak mengeluh. Lihat Yusuf, dia tidak mengeluh, dia tidak bersungut-sungut dengan keadaannya. Setiap hal yang dipercayakan kepada Yusuf, dia kerjakan. Mulai ketika dia ada di Mesir pertama kali sebelum difitnah oleh istri Potifar, dia kerjakan segala sesuatunya dengan dahsyat dan luar biasa, bertanggung jawab. Sampai akhirnya dia difitnah, dia masuk penjara. Di penjara, kepala penjara kasih tugas sama dia. Dia kerjakan dengan rasa bertanggung jawab. Dia tidak mengeluh dan bersungut-sungut, capek saya, begini terus kok hidupku hancur terus, begini terus kok hidupku berantakan terus. No. Berserah, stop cari siapa yang salah, dan belajar untuk tidak bersungut-sungut. Belajar bersyukur dalam keadaan. Maka engkau akan lihat, pelan tapi pasti, Tuhan akan membawa hidup kita langkah satu ke langkah yang lain, ke langkah yang berikutnya, untuk menggenapi apa yang Tuhan sudah janjikan. Aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Tuhan gak mungkin salah. Tuhan gak mungkin keliru menempatkan kita, menaruh kita dalam satu keadaan, dalam satu peristiwa. Gak mungkin salah. Itu sebabnya belajar untuk berserah, belajar untuk tetap percaya. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Pagi hari ini ya Bapa yang baik, kami bersyukur, sebab kami tahu rancangan Allah adalah rancangan yang besar, ajaib, mulia dalam kehidupan kami. Kami tahu karena kami percaya ketika Engkau menyelamatkan kami, maka Engkau telah mempersiapkan agenda besar bagi kami. Agenda rancangan kerajaan sorga yang pasti akan tergenapi dalam hidup kami. Tugas kami adalah belajar percaya, berserah, bahwa keadaan saat ini bukanlah akhir dari segala-galanya. Keadaan saat ini hanyalah salah satu tangga pijakan di mana kami akan melihat penggenapan janji Tuhan yang dahsyat dalam hidup kami. Bapa, hamba berdoa buat umat-Mu hari ini dalam nama Yesus. Kalau ada di antara kami yang hari-hari ini mulai ragu, mulai bimbang, mulai cemas, hari ini hamba berdoa biarlah damai Tuhan turun atas mereka, sehingga keadaan apapun yang mereka hadapi hari-hari ini tidak tergoncangkan iman mereka, dan mereka tetap selalu berserah kepada Tuhan. Hamba berdoa
Biarlah setiap kami tidak lagi menghakimi siapapun dengan keadaan saat ini. Mungkin ada orang-orang yang menempatkan kami di tempat saat ini. Mungkin ada karena perlakuan seseorang, maka kami ada di posisi kami saat ini. Hari ini kami belajar bahwa manusia Tuhan bisa pakai, rancangan jahat seseorang Tuhan bisa pakai untuk membuat kami menyadari bahwa bukan manusianya yang salah, tapi sikap kamilah yang seringkali keliru. Mulai menyalahkan si A, mulai menyalahkan si B. Tapi sebenarnya Tuhanlah yang memakai setiap keadaan, Tuhanlah yang memakai segala sesuatu untuk menempatkan kami dalam posisi untuk hidup mempermuliakan nama Tuhan. Ajar kami untuk tetap terus sabar menghadapi setiap orang. Dan pada akhirnya kami diingatkan untuk tetap selalu bersyukur dengan setiap keadaan yang terjadi. Karena kami tahu keadaan-keadaan yang hari-hari ini kami hadapi itu merupakan pijakan demi pijakan untuk kami melihat penggenapan rencana Allah yang besar, yang dahsyat, yang Tuhan telah siapkan buat setiap kami. Oh, kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Allah yang bertanggung jawab, Allah yang memelihara, Allah yang menuntun, bahkan Allah yang menyiapkan rencana dahsyat dalam kehidupan kami anak-anak-Mu. Apa yang Tuhan taruh dalam hati hamba sudah hamba sampaikan buat umat Tuhan. Hamba berdoa sehingga firman termaterai dalam hati dan hidup kami. Langkah hidup kami semakin hari semakin mempermuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus, hamba berdoa menyerahkan umat-Mu satu persatu ke dalam tangan Tuhan. Pimpin mereka, tuntun mereka, arahkan mereka ke dalam seluruh rencana besar Tuhan. Agar hidup kami selalu melihat bahwa segala sesuatunya Tuhan bisa pakai. Di tempat, di posisi di mana kami saat ini, keadaan kami saat ini pun Tuhan bisa pakai untuk menjadi pijakan demi pijakan, untuk kami melihat rencana besar Allah digenapi dalam hidup kami. Hamba berdoa buat umat-Mu satu persatu Tuhan jamah di rumah mereka masing-masing. Sehingga jika ada hati yang mulai tawar mengiring Tuhan, ada hati yang mulai pahit hati oleh karena sikap orang kepada mereka, perlakuan orang terhadap mereka, hari ini mereka dengar firman. Dan biarlah damai Tuhan turun, kuasa Allah nyatakan atas setiap kami di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Pada akhirnya kami membawa setiap pergumulan kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan pimpin langkah kami, Tuhan sertai hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga umat-Mu satu persatu dimanapun mereka berada, apapun yang mereka gumuli hari-hari ini, Tuhan yang topang, Tuhan yang tolong, Tuhan yang menyertai, Tuhan yang campur tangan. Hamba berdoa kalau ada yang sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan. Memohon belas kasihan Tuhan, bilur-bilur-Mu menyembuhkan mereka yang sakit. Hari ini mereka yang sakit sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan. Karena firman-Mu tergenapi atas mereka. Disampaikan firman, disembuhkan mereka terjadi di dalam nama Yesus. Kalau ada yang berbeban berat, ada yang memerlukan pertolongan, kami percaya Tuhan sendiri yang membuka tangan dan berkata, mari kepadaku hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan berikan kelegaan kepadamu. Kami datang kepada Tuhan, kami membutuhkan pertolongan Tuhan. Dari Tuhan Yesus datang pertolongan kami. Hamba menyerahkan satu persatu umat-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan buat pagi hari ini. Berkati pekerjaan mereka di sepanjang hari ini. Berkati usaha mereka di sepanjang hari ini Allah. Apapun yang mereka kerjakan, usahakan dibuat tangan Tuhan berhasil. Bahkan kalau ada yang menjadi keperluan kebutuhan mereka hari-hari, hamba berdoa di dalam nama Yesus, tergenapi firman-Mu, Allahku akan menyediakan segala hal yang menjadi keperluan kebutuhan kami di dalam kekayaan dan kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya kuasa Tuhan dinyatakan atas kami. Kami percaya, kami terima mujizat, kami percaya, kami terima kuasa, kami percaya, sebab Yesus kami hidup. Terima kasih Bapa yang baik.
Hamba berdoa buat setiap rumah tangga yang ada, Tuhan pegang, Tuhan sertai. Biar suami-suami semakin hari semakin mencintai, semakin hari semakin menghargai istri-istri. Bahkan istri-istri yang ada semakin hari semakin mengasihi, mencintai, menghormati, tunduk kepada suami-suami yang ada. Sehingga di tengah-tengah rumah tangga dari anak-anak Tuhan ada kuasa kerajaan Allah. Di tengah-tengah rumah tangga anak-anak Tuhan ada hadirat sorga. Sehingga rumah tangga anak-anak Tuhan terus menjadi contoh, terus menjadi berkat, terus menjadi teladan dimanapun setiap mereka anak-anak Tuhan berada. Bapak, hamba berdoa juga buat orang-orang muda yang pagi hari ini bergabung mengikuti ibadah doa pagi. Hamba berdoa dan hamba ucapkan berkat. Biar masa muda mereka adalah masa muda yang diberkati Tuhan. Masa muda mereka adalah masa muda yang disertai Tuhan. Masa muda mereka adalah masa muda yang mengecap kebaikan Tuhan. Dan masa muda mereka adalah masa muda di mana mereka melihat seluruh penggenapan rencana Allah terjadi atas masa muda mereka. Hamba berdoa ya Bapa, menyerahkan pekerjaan mereka, studi mereka, bahkan hari depan mereka. Kalau ada di antara mereka yang hari-hari mencari pasangan hidup, Tuhan yang membukakan jalan, Tuhan yang mempertemukan mereka dengan orang-orang yang tepat sesuai dengan kehendak dan kemauan Tuhan. Bahkan kami berdoa ya Bapa, menyerahkan ke dalam tangan Tuhan rumah tangga anak Tuhan yang hari-hari ini berteriak memohon belas kasihan Tuhan untuk mendapatkan keturunan. Hamba berdoa dibukakan kandungan mereka di dalam nama Yesus, sehingga bagi mereka dipercayakan keturunan-keturunan ilahi terjadi dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur buat pagi hari ini. Kami juga menyerahkan kota kami. Kami menyerahkan kota di mana kami tinggal. Kami berdoa ya Tuhan, sehingga kota kami aman, kota kami damai, kota kami tentram. Bahkan kami tidak kesulitan untuk kami beribadah di tengah-tengah kota kami. Kalau ada kota-kota yang membuat sulit anak-anak Tuhan beribadah, kami doa dalam nama Yesus, biarlah Tuhan yang menjamah kota tersebut. Tuhan sendiri yang berperkara atas kota tersebut, sehingga anak-anak Tuhan dapat kembali beribadah dengan sukacita dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa karena kami percaya sebab itu kami berkata-kata, terpujilah Tuhan. Terima kasih Bapa. Bangsa kami Indonesia kami serahkan, tuntun sertai bangsa kami Tuhan, sehingga bangsa kami hidup mengasihi Tuhan, bangsa kami hidup mensertai Tuhan, bangsa kami Indonesia hidup diberkati Tuhan. Kami berdoa ya Bapa, perekonomian Indonesia maju, bangkit, pulih dalam nama Yesus. Bahkan kami berdoa ya Tuhan, hasil-hasil bumi bangsa kami diberkati Tuhan. Pemimpin-pemimpin kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami berdoa buat Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran menteri yang ada, pemerintahan yang ada di pusat maupun di daerah. Kami juga berdoa ya Tuhan buat Panglima TNI, Kapolri beserta jajaran mereka masing-masing dalam menjaga stabilitas keamanan bangsa kami. Bahkan kami berdoa ya Tuhan buat para gubernur, para bupati, para wali kota dalam nama Yesus. Bahkan secara khusus kami berdoa buat tahun 2024 akan diadanya pesta demokrasi Tuhan, pemilihan presiden Tuhan. Kami doa, rencana ini kami serahkan kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang tolong, sehingga semua berjalan dengan baik, semua berjalan dalam campur tangan Tuhan. Dan kami percaya semua aman, keadaan kondusif. KPU yang ada Tuhan tolong di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak yang baik. Kami bersyukur buat pagi hari ini kami boleh memulai hari ini bersama dengan Tuhan. Kami percaya sepanjang hari ini Tuhan sertai kami, sepanjang hari ini Tuhan bela kami, dan sepanjang hari ini kami melihat kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami anak-anak Tuhan yang mengambil waktu untuk berpuasa di sepanjang hari ini, biarlah Tuhan sendiri yang berperkara atas kehidupan kami. Kami percaya umat firman-Mu tergenapi, umat yang olehnya namaku disebut mengambil waktu, merendahkan diri, mencari wajah Tuhan dan berpuasa mendekat kepada Tuhan, maka Aku akan memulihkan keadaan mereka. Kami tergenapi firman-Mu atas kehidupan setiap kami. Terima kasih Bapa yang baik. Hamba-Mu berdoa dan Hamba-Mu ucapkan berkat dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, tetap ingat Tuhan punya rencana yang dahsyat, yang besar, yang ajaib buat hidup setiap kita. Karena Dia sudah menyelamatkan kita, Dia tidak tinggalkan kita begitu saja. Dia selamatkan kita, Dia siapkan segala sesuatu yang baik buat setiap kita. Bagian kita berserah, bagian kita jangan cari siapa yang salah, bagian kita belajar untuk selalu bersyukur buat segala sesuatu yang terjadi
dalam kehidupan kita. Kita ketemu nanti malam jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Sudah dikasih dalam Tuhan, ada breakthrough and fasting prayer. Kembali saya mengajak setiap umat Tuhan untuk doa terobosan. Saya rindu melalui doa terobosan ini banyak umat Tuhan mengalami terobosan yang dahsyat. Kita secara khusus akan membawa pokok-pokok doa kita kepada Tuhan, dan saya akan berdoa buat setiap umat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Shalom.